Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Natasha Khairunisa BP 022 sebagai moderator. Selanjutnya Muhammad Aulia Toha 008, Rahmat Fadilah 032, Muklis 042, Gusri Apliza 006, Novia Arianti 007, Nur Azizah 012, Nurmawati 013, Zaza Aliza Warjukni Harahap 038, Lisna Sari 019, Mutiara Filda Salsabila 017, Yelsa Marzahara 018, dan Elvina Damayanti 028. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan adalah suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bentuk dan susunan jaringan tumbuhan. Jenis jaringan berdasarkan fungsi. Yang pertama, jaringan pelindung atau penutup, jaringan penunjang atau penyokong, jaringan pengangkut, jaringan dasar, dan jaringan meristem. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung terbagi atas dua, yaitu jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang melindungi pada bagian tumbuhan yang meliputi akar, batang, daun, buah, dan biji. Pada akar dan batang akan mengalami pertumbuhan sekunder, di mana jaringan epidermis akan pecah dan akan digantikan oleh jaringan gabus. Jaringan epidermis tersusun atas lapis sel yang tersusun rapat. Jaringan epidermis mengalami modifikasi bentuk dan fungsi. 1. Stomata. Stomata merupakan modifikasi epidermis yang umumnya terletak pada epidermis bawah daun. Stomata dikenal dengan istilah mulut daun yang berperan sebagai pertukaran gas pada tumbuhan. Yang kedua, lentisel. Lentisel sama dengan stomata berperan sebagai pertukaran gas, tetapi lentisel terdapat pada epidermis batang. Trikoma. Trikoma ialah rambut-rambut halus yang muncul pada lapisan epidermis. Trikoma merupakan modifikasi sel epidermis yang berbentuk memanjang. Trikoma berperan sebagai sel sekret atau non-sekret yang melindungi bagian tumbuhan. Rambut akar merupakan modifikasi pada epidermis akar berupa penjuluran-penjuluran halus yang keluar dari jaringan epidermis akar. Berfungsi untuk memperluas wilayah penyerapan air dan hara mineral. Jaringan gabus berasal dari Cambium gabus atau fotogen yang juga disebut periderm. Ketika tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder pada digotil dan gimnospermae, maka diameter batang akan bertambah. Hal ini akan membuat jaringan epidermis yang berperan sebagai pelindung akan pecah akibat pertambahan diameter tersebut. Sementara tumbuhan memerlukan jaringan pelindung lain untuk menggantikan epidermis yang rusak tersebut. Jaringan gabus terdiri dari dua. Satu, velodrem, yaitu jaringan gabus yang tumbuh ke arah dalam. Dua, phallem, yaitu jaringan gabus yang tumbuh ke arah luar. Fungsi jaringan pelindung. Fungsi jaringan pelindung ada 4. Yang pertama itu sebagai pelindung, yang kedua sebagai pintu keluar masuknya zat, yang ketiga sebagai penghasil getah, dan yang keempat sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian yang kedua ada jaringan penunjang atau penyokong. Jaringan penunjang atau penyokong merupakan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat atau menyokong tubuh tumbuhan agar dapat berdiri tegap. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penunjang atau penyokong ini terbagi dua, yaitu yang pertama ada jaringan kolenkim, yang kedua jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim berfungsi sebagai jaringan penguat, terutama pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan kolenkim memiliki sel-sel yang masih hidup yang bentuknya memanjang serta memiliki dinding dengan ketebalan yang tidak teratur. Jaringan kolenkim juga memiliki organ primer yang lentur, lunak, serta tidak berlignin. Jaringan kolenkim dapat dijumpai pada batang, buah, daun, serta bunga. Pada akar juga dapat ditemukan jaringan kolenkim apabila akar tersebut terkena cahaya matahari.
Nah, pada jaringan kolenkim tersebut ada beberapa ciri, di antaranya yang pertama, sel kolenkim berbentuk memanjang sejajar dengan pusat organ yang ditempatinya. Yang kedua, sel kolenkim tidak mengandung lignin tetapi mengandung pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Yang ketiga, beberapa sel kolenkim memiliki kloroplas sehingga dapat berfungsi untuk menunjang fotosintesis. Yang keempat, pada dinding sel kolenkim biasanya terjadi penebalan setempat. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat lignin. Jaringan sekunder hanya dijumpai pada organ tubuh yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan sklerenkim terbagi menjadi dua. Yang pertama, serabut sklerenkim yang biasanya dijumpai pada sel jerami. Yang kedua, sklereid atau sel batu yang banyak ditemui pada kulit kayu, tempurung kelapa, dan buah pir serta jambu biji. Fungsi dari sklerenkim yaitu sebagai penguat bagi tumbuh-tumbuhan untuk melindungi tumbuhan yang sudah dewasa. Dan kemudian fungsi dari sklerenkim sebagai pelindung bagi tumbuhan yang mempunyai organ yang lunak, contohnya seperti tempurung kelapa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut yaitu jaringan yang berperan dalam mengangkut senyawa kimia ke dalam tumbuh-tumbuhan. Di dalam tumbuh-tumbuhan, senyawa kimia mengangkut hasil dari fotosintesis dan kemudian berlangsung ke dalam daun dan mengangkat air hara mineral dari dalam tanah. Berdasarkan fungsinya, jaringan pengangkut terbagi dua. Yang pertama, jaringan cilam atau yang disebut juga dengan pembuluh kayu. Yang kedua, jaringan floem yang disebut juga dengan pembuluh tapis. Saya di sini akan fokus kepada jaringan cilam atau pembuluh kayu. Apa itu cilam? Cilam berasal dari bahasa Yunani, cilos, yang berarti kayu. Oleh karena itu, makanya cilam disebut juga dengan pembuluh kayu. Cilam susunan jaringannya kompleks yang terdiri dari beberapa tipe sel. Penyusun utama jaringan cilam adalah trakea dan trakeid. Sel-sel ini berfungsi sebagai pengangkut air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Trakeid adalah sel-sel tabung berdinding tebal. Perbedaan antara trakeid dan trakea ada pada ukurannya, yang mana sel-sel trakea lebih pendek dan memiliki bentuk lebih lebar daripada trakeid, sehingga air lebih banyak yang melewati trakeid. Trakea juga memiliki ujung yang rata. Ketika matang, ujung dinding sel trakea melarut hingga menyebabkan isi sitoplasma mati, sehingga suatu pembuluh mati yang saling terhubung menjadi tempat mengalirnya air maupun garam mineral. Untuk mengetahui letak atau posisi cilam pada tumbuhan dapat perhatikan dari gambar. Seperti yang kita lihat di gambar, air dan hara mineral akan masuk melalui jaringan akar, mulai dari epidermis, kemudian sampai di pembuluh kayu, yang akan mengangkut air dan hara mineral naik ke organ tumbuhan lainnya, seperti batang dan daun. Jaringan floem atau pembuluh tapis merupakan jaringan pengangkut yang akan mengangkut hasil fotosintesis yang berlangsung di daun. Jaringan floem ini akan mengangkut glukosa dari daun ke seluruh sel di dalam tubuh tumbuhan. Jaringan floem ini tersusun atas sel-sel tapis, sel pendukung sel tapis atau parenkim floem, dan serat floem yang merupakan sel-sel mati yang berperan dalam mendukung pembuluh tapis. Jaringan dasar adalah jaringan pengisi antar jaringan dalam tubuh tumbuhan. Adapun jenis-jenis dari jaringan parenkim adalah 1. Jaringan parenkim daun atau mesofil daun. 2. Jaringan klorenkrim. 3. Jaringan parenkim korteks. 4. Jaringan parenkim endodermis. 5. Jaringan parenkim udara. 6. Jaringan parenkim empulur. 7. Jaringan parenkim pengangkut.
Selanjutnya, fungsi dari jaringan parenkim adalah 1. Membentuk jaringan di dalam tubuh tumbuhan. 2. Sebagai tempat penyimpanan makanan. Ketiga, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. 4. Sebagai transportasi. 5. Sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Dan yang keenam adalah sebagai penyimpanan air pada tumbuhan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.